Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifdal Daufaira kembali menjumpai Anda dalam program Psikologi Populer. Sebuah program yang membahas tentang psikologi atau isu psikologi yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari dan juga terjadi di beberapa waktu belakangan ini. Simple Friends, di tengah cepatnya perubahan sosial maupun perkembangan teknologi, salah satu fenomena yang cenderung muncul di usia yang labil adalah kenakalan remaja. Fenomena ini juga cenderung meningkat setiap tahunnya. Namun di balik hal tersebut, ya, pasti banyak hal yang melatar belakangi, seperti misalnya adanya kompleksitas psikologis yang dialami oleh seseorang dan juga tantangan remaja nih dalam menghadapi tekanan sosial di zaman sekarang, dan masih banyak lagi tentunya ya hal yang melatar belakangi. Kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai tema kita hari ini, ada kenakalan remaja, dengan narasumber kita yang telah hadir di TVRI Sumatera Selatan, ada Mbak Vera Bekti Rahayu, MPsi psikolog selaku psikolog dan juga anggota Himpunan Psikologi Indonesia. Selamat datang Mbak Vera. Selamat datang, terima kasih. Iya, apa kabarnya hari ini Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Kita akan bahas kenakalan remaja, namun sebelumnya juga kami ingin mengajak Simple Friends dimanapun berada yang ingin bertanya seputar kenakalan remaja dengan narasumber kita yang telah hadir, bisa langsung saja telepon ke 0711313454. Oke Mbak, kenakalan remaja nih, mungkin kita mulai tarik dari remaja ya, mungkin banyak definisi dari remaja itu mungkin dari masa pubertas gitu ya, tapi kalau dari Mbak Vera sendiri atau dari yang Mbak Vera baca, kalau remaja itu dimulai dari usia berapa ya Mbak Vera ya? Baik. Remaja itu kan beberapa tokoh juga ini ya ada beberapa versi dalam mendefinisikan usia remaja. Ada yang mengatakan dari usia 12 gitu ya sampai 25, kemudian ada yang menyampaikan dari 14 gitu ya sampai kemudian akhir di remaja akhir begitu ya. Nah, tetapi bisa digarisbawahi sebenarnya remaja itu ketika mereka sudah masuk ke usia pubertas gitu ya, usia-usia kalau di sekolah mungkin usia SMP, SMA sampai di awal perkuliahan. Jadi di usia 13 sampai 25 tahun gitu. Tapi kalau misalnya kalau ditarik untuk usia masa pubertas, sekarang SD aja udah pubertas ya Mbak ya. Tapi biasanya cenderung kalau mayoritas membahasnya itu remaja itu SMP ke SMA gitu ya Mbak ya. Oke, nah setelah usia remaja, ini arti dari kenakalan remajanya sendiri Mbak. Apa ini Mbak kalau arti kenakalan remaja? Oke, jadi kalau dalam bahasa Inggris itu kan kenakalan remaja ini berasal dari juvenile delinquents gitu ya. Artinya di situ ada pelanggaran gitu ya, ada kelalaian yang dilakukan oleh remaja gitu ya, yang dimana apa yang mereka lakukan, tindakan-tindakan ini bisa melanggar norma dan aturan secara sosial yang itu dapat merugikan diri sendiri maupun orang-orang di sekitarnya gitu. Secara garis besarnya seperti itu. Oke, pokoknya kalau istilahnya hal-hal negatif yang melanggar norma atau hukum gitu ya Mbak ya, dan di usia remaja itu bisa dikatakan kenakalan remaja. Nah, saya juga tadi sempat ngobrol juga sama Mbak Vera ya, apakah ini temanya ditarik karena memang belakangannya saya juga lihat di sosial media nih Mbak, kemarin ada anak mungkin SMP ya, sekolah itu mau tawuran terus sudah bawa sajam dan itu siang hari. Terus sebelum saya ke TVRI juga melihat kalau malam-malam sudah banyak nih yang tawuran Mbak ya, tapi sudah dipantau nih sama pemerintah via drone nih malam-malam. Apakah karena memang datanya atau kasusnya terus meningkat ini apalagi musim liburan atau seperti apa nih Mbak Vera? Ya, kalau kita menarik ke tawuran gitu ya, sebenarnya kalau fenomena tawuran ini kan bisa dibilang musiman juga gitu ya. Musiman ini sebenarnya banyak faktornya gitu ya. Banyak faktornya bisa karena tadi yang Mbak sudah sampaikan, karena sudah musim liburan gitu ya. Anak-anak jadi lebih punya waktu gitu ya. Kemudian ada momen-momen misalnya mereka jadi ya silaturahminya mungkin lebih terjalin gitu ya. Waktu mereka untuk berkumpul, karena kalau namanya tawuran itu kan biasanya terkoordinasi gitu ya. Atau kemudian ada permasalahan yang muncul antara satu pihak dengan pihak yang lain gitu. Terus juga tadi menyambung ya, memang akhir-akhir ini banyak fenomena-fenomena yang mengarah pada kenakalan remaja gitu ya. Mungkin beberapa waktu itu yang lalu ada juga yang
duel gitu ya Mbak, ada duel gitu ya, kemudian ada geng motor gitu ya. Nah itu juga fenomena-fenomena berkaitan dengan kenakalan remaja. Gitu. Sebenarnya kalau geng motor juga kalau memang tujuannya positif ya Mbak ya, berkumpul untuk misalnya membantu orang lain mungkin ya nggak apa-apa, tapi kan juga banyak kasus yang merugikan malah ya Mbak ya. Ya benar, jadi kalau geng motor itu kan biasanya dilakukan di malam hari ya, di malam hari mereka ada lomba gitu ya, lalu kemudian ya itu di jalan raya pastinya, dan biasanya di jalan-jalan protokol gitu ya, tentu itu bisa merugikan ya keselamatan mereka sendiri ataupun orang-orang pengguna jalan yang lainnya, karena kan kita nggak bisa membatasi orang untuk menggunakan jalan gitu ya. Ditakutkan nanti ketika mereka lagi sedang melakukan hal tersebut, ya tadi ada orang-orang yang mungkin pulang kerja atau mau berangkat kerja ya terganggu dengan apa yang mereka lakukan. Apalagi biasanya kalau geng motor itu kan mungkin suara motornya juga ya ada jenis-jenis motor tertentu gitu yang digunakan untuk melakukan itu, dan karena dilakukan oleh remaja, terkadang kan remaja ini ya emosinya belum stabil, kemudian keinginan egonya tinggi gitu ya, sehingga mungkin mereka kontrol terhadap aktivitas itu juga belum kuat gitu ya. Akhirnya tadi ada gangguan sedikit nanti bisa mencelakai baik itu diri sendiri maupun orang lain. Dan terlebih dari situ kan pasti mereka melanggar aturan gitu ya, ada lalu lintas dan lain-lain seperti itu. Oke, itu berarti salah satu contohnya itu balap liar ya Mbak ya. Biasa ditemui itu kalau misal bulan Ramadan itu ya banyak ya Mbak ya. Benar. Oke, nah kita kan sudah menyebutkan tadi ya Mbak ya, berbincang tentang misalnya tawuran, balap liar, geng motor. Tapi sebelumnya berarti pertanyaannya adalah macam-macam dari kenakalan remaja ini apa saja sih Mbak Vera? Ya. Tadi sudah disebutkan gitu ya, macam-macamnya. Kalau beberapa tokoh juga mengkelompokkan ya, ada kenakalan remaja ringan gitu ya. Yang ringan-ringan ini biasanya ya terjadi karena bisa jadi keusilan, ada keinginan untuk memuaskan diri sendiri gitu ya, atau untuk memenuhi pemenuhan kebutuhan. Misalnya kalau di sekolah misalnya mulai dari yang mencontek gitu ya, mungkin bolos gitu ya. Kemudian ada yang lebih di atasnya lagi gitu ya, kenakalan lebih berat biasanya dicirikan dengan pelanggaran terhadap aturan, termasuk di dalamnya juga kejahatan. Ini mulai mungkin sudah naik gitu ya, dari yang ringan ke atas, mulai dari mereka mencuri gitu ya, mungkin tadi melanggar aturan, mulai dari nggak pakai helm misalnya, kemudian melanggar lalu lintas, tidak ada surat-surat yang lengkap, nah, seperti itu sudah mengarah kepada pelanggaran yang mereka ketika itu bisa diadili secara hukum begitu. Nah, kemudian yang lebih lagi ada pelanggaran khusus. Nah, ini bisa mengarah kepada pemerkosaan, pembunuhan, dan lain-lain. Seperti yang tingkatannya jauh lebih ekstrim gitu. Yang kalau dipikir-pikir, remaja ini sebenarnya belum punya, kalau kita mikir gitu ya, logisnya gitu. Kayaknya belum ada ya pikiran mereka untuk melakukan hal itu gitu kan. Apalagi misalnya pembunuhan gitu ya. Kalau kita melihat kok ada sih anak membunuh orang tuanya misalnya, itu kan kadang tidak dinalar gitu ya. Nah, itu yang mengarah kepada kenakalan yang sudah kenakalan khusus begitu. Oke, berarti memang kalau mungkin remaja yang nonton ini Mbak ya mungkin nggak sadar kalau memang perilakunya itu sudah di taraf kenakalan remaja menengah gitu ya, mungkin ya bisa disadari ya Mbak ya, karena memang membahayakan, apalagi kalau sampai ke ranah hukum kan bukan hanya diri sendiri yang jadi negatif ya Mbak ya, tapi mungkin ke orang tuanya juga dicap mungkin negatif gitu ya oleh lingkungan sekitar gitu ya Mbak Vera ya. Oke, kalau untuk usia nih, tadi kan usia mungkin remaja yang secara umum ya Mbak ya, tapi kalau usia paling banyak nih kenakalan remaja ini terjadi pada usia berapa nih Mbak Vera? Kalau kita lihat dari tahap perkembangan nih Mbak ya, kan usia remaja ini kan ya lagi masa-masanya mereka itu mengeksplorasi ya energi gitu ya, mereka kan punya energi yang lebih gitu ya, dan kemudian juga dilihat dari tuntutan perkembangan juga gitu. Nah, biasanya kenakalan remaja ini di usia-usia yang kalau secara pendidikan tuh SMP SMA gitu, karena di situ mereka lebih bebas ya mungkin mengekspresikan dirinya. Kalau di SMP kan peralihan dari SD gitu ya, yang mereka dulunya mungkin diantar sama orang tuanya gitu ya, terus kemudian mereka bisa berangkat sendiri atau berangkat dengan teman gitu ya, dengan pergaulan yang ada, kemudian mereka jadi lebih bebas gitu. Kemudian di SMA sudah mulai masa-masa
menumbuhkan jati diri, mencari identitas gitu ya. Kemudian mereka punya kekuatan untuk menampilkan apa yang ada dalam dirinya. Nah, itu biasanya di sana ya. Kalau di usia perkuliahan gitu ya, mereka udah sibuk gitu ya, tuntutan perkembangannya jadi lebih berat gitu ya, dan mereka sudah punya perencanaan untuk karirnya gitu ya. Untuk yang mau kuliah, mereka akan melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Kalau mereka yang tidak ingin melanjutkan, bisa bekerja. Jadi sudah ada tanggung jawab yang lebih terhadap di perkembangan tersebut. Jadi semakin menurun gitu. Dan itu dalam posisi yang tadi ya normal, dalam artian tidak ada kejahatan khusus. Kalau dia sudah mengarah ke kejahatan khusus, biasanya akan cenderung meningkat gitu ya kejahatannya. Kemudian kalau tidak dilakukan penanganan yang lebih serius begitu. Oke. Berarti kalau tadi kan Mbak Vera bilang bahwa memang kalau untuk kuliah itu sudah cenderung sibuk ya Mbak ya. Apakah memang karena kepadatan kegiatan itu memang berpengaruh nih pada kenakalan remaja atau seperti apa Mbak Vera? Ya, selain karena tuntutan ya, kalau di kuliahan, di bangku kuliah ini kan banyak faktor-faktor yang juga mempengaruhi. Tadi misalnya di akademis mereka harus bisa mengikuti gitu ya. Terus kemudian mereka sudah menemukan goalnya mau kemana gitu ya. Nah, di sisi lain juga tadi perkembangan kognitifnya kan juga semakin berjalan gitu ya, sudah semakin nalar. Dan ketika mereka ada persaingan secara kognitif gitu ya, tentu akan juga mengabaikan atau mungkin mengalihkan energi-energi yang tadi mungkin negatif yang belum tersalurkan, jadi lebih bisa disalurkan secara positif gitu ketika mereka kuliah. Oke. Tadi perkembangan kognitif dari seseorang gitu ya, semakin usianya bertambah itu kognitifnya pasti semakin nalar gitu ya Mbak ya. Nah, kalau terkait kemandirian ya Mbak, juga berpengaruh ya berarti. Kalau misalnya tadi kan kalau mungkin usia yang sudah cukup dewasa gitu ya, kuliah gitu ya, mungkin karena kemandiriannya juga lebih cenderung meningkat gitu ya, karena usianya juga. Kalau misalnya yang SMP SMA kan cenderung mungkin masih ada ketergantungan gitu ya sama orang tua. Itu juga apakah berpengaruh juga Mbak kemandirian gitu terhadap seseorang? Ya, kalau kemandirian itu kan berkaitan dengan sosial ya, bagaimana dia bergantung nih dengan sosial ya. Kalau di SMP SMA kan kita bisa kenal mereka tuh ada namanya konformitas gitu ya, keinginan untuk bisa sama dengan lingkungannya gitu. Sehingga ketika mereka melihat di sekolah nih teman-teman yang dianggap populer itu teman-teman yang seperti apa, sehingga mereka punya keinginan untuk menjadi seperti itu gitu. Meskipun kadang mereka juga mengalami ini ya, ketegangan gitu ya, penolakan misalnya gitu. Akhirnya mereka mencari lingkungan yang memang sesuai dengan mereka. Memang kan ada kebutuhan itu. Selain itu juga tadi ketika pengambilan keputusannya belum tegas mereka lakukan, karena salah satunya adalah kemandirian, faktornya tadi adalah sehingga mereka mudah untuk diarahkan gitu, mudah dipengaruhi, mudah diajak, mudah dibujuk, bahkan juga mudah diintimidasi gitu ya. Bisa jadi dari seniornya, ini kalau kamu nggak ikut nanti begini gitu ya. Dan kadang-kadang mereka lebih percaya dengan omongan senior atau teman sebaya dibandingkan dengan guru ataupun dari orang tua seperti itu. Karena ini tadi ada keinginan untuk mencari jati diri, mereka juga sedang mencari lingkungan yang tepat mereka itu seperti apa. Di sisi lain tuntutan sosial gitu. Kalau di SMP kan kadang misalnya mereka mau ada study tour gitu ya, nggak ikut tuh rasanya nanti seperti apa gitu ya. Akhirnya mau nggak mau harus ikut. Nah, itu karena tadi adanya konformitas di antara mereka gitu. Nah, atau kalau kita dulu yuk bolos yuk ke mall ya gitu ya. Tapi kalau bolos masih dalam dasar ya Mbak ya. Ya, kalau bolos tadi maksudnya keringan, tapi kalau itu ya, intensitasnya gitu ya, dilakukan sering terus menerus kan bisa naik gitu ya. Seperti itu sih. Oke, berarti masih aman sekali 2 kali ya Mbak ya. Tapi kalau memang diteruskan hampir setiap hari bolos itu ya berarti sudah taraf menengah ya, gitu sudah ya, merugikan diri sendiri gitu ya. Dan juga mungkin bisa dipanggil BK gitu ya Mbak. Benar. Oke, nah tadi kan beberapa juga sudah disebutkan ya oleh Mbak Vera tentang mungkin perubahan psikologis remaja berarti ya. Mungkin ada lagi kah poin-poin yang mungkin perubahan psikologis dari remaja sendiri? Kalau remaja itu ketika kenakalan remaja ini kan sebenarnya gini ya, kalau secara hukum gitu ya, secara hukum ini kan remaja ini belum bisa mendapatkan konsekuensi hukum ketika mereka melanggar gitu ya, ataupun kalau misalnya ada beberapa kriteria ketika mereka itu dianggap akan mendapatkan hukuman gitu. Karena kalau menurut Undang-Undang Perlindungan Anak itu kan mereka masih dianggap anak-anak ketika masih
berada di bawah usia 18 tahun. Nah, karena konsekuensi ini akhirnya kan ketika mereka melakukan suatu tindakan kejahatan atau kriminal gitu ya, konsekuensinya belum terlalu tinggi, belum ada gitu. Sehingga itu membuat mereka mungkin jadi lebih bebas gitu ya, mengekspresikan dirinya gitu. Sehingga ya tadi mereka jadi tidak memahami bahwa ketika mereka melakukan suatu tindakan itu ada konsekuensinya gitu ya, baik itu terhadap diri sendiri maupun sosial gitu. Nah, karena itulah yang menyebabkan anak-anak ini keinginan untuk tadi ada aktualisasi diri, kemudian ada kontrol diri yang lemah juga gitu ya. Tadi misalnya ada ikut-ikutan gitu, kemudian lagi mencari identitas, lalu secara emosional juga belum stabil, apalagi di usia-usia ini kan mereka sedang mencari mereka tuh siapa, sehingga ketika disenggol gitu ya, harga dirinya akan ternodai gitu ya, dan mereka bisa saja melakukan sesuatu yang tidak terlalu mereka pikirkan gitu ya. Misalnya, oh saya dilukai nih, ada orang menyakiti saya nih, ya mereka akan mengekspresikan, dan kadang-kadang karena pola pikirnya yang belum tinggi, belum panjang gitu, ya udah ayo aja gitu, dan mudah untuk mengajak orang lain gitu ya untuk terlibat di dalam aktivitas itu gitu ya. Makanya kemudian mereka biasanya akan berkelompok menemukan mana sih yang sesuai gitu. Nah, yang seperti itu sih Mbak, kalau faktor-faktornya secara psikologis begitu. Kemudian juga ada perkembangan moral juga, dan kadang perkembangan moralnya sebenarnya kalau dari usia sebenarnya sudah bisa ya untuk melogikakan mana yang benar mana yang salah, tetapi balik lagi mereka itu mendapatkan itu atau tidak begitu. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi ya Mbak ya perbincangan kita mengenai kenakalan remaja, tapi setelah jeda berikut ini. Psikologi Populer akan segera kembali. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elepas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, hidup berdampingan dengan gajah, cegah kepunahan. Keluarga Indonesia, sudah saatnya kita cerdas memilih tontonan yang tepat untuk anak. Karena tontonan yang ramah anak sangat penting untuk membentuk karakter dan tumbuh kembang anak. TVRI menghadirkan program-program tayangan yang edukatif dan aman untuk buah hati kita. Ayo ke museum. Buah hatiku sayang. Sayang. Mari Kami, anak-anak desa, hidup dari loncat. Seru-seru kan acaranya? Seru banget! Teman-teman jangan lupa nonton TVRI ya. Dan pastinya ramah untuk anak.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Psikologi Populer, sebuah program yang membahas tentang isu-isu psikologis yang sedang populer di beberapa waktu belakangan ini. Dan masih dengan narasumber kita hari ini ada Mbak Vera Bekti Rahayu, MPsi Psikolog, selaku psikolog dan juga anggota Himpunan Psikologi Indonesia atau HIMSI Wilayah Sumatera Selatan, dan juga membahas mengenai tema kita ada kenakalan remaja. Dan kami juga masih mengingatkan untuk si Pop Friends dimanapun berada yang ingin bergabung bersama kami, langsung saja telepon ke 07113114454. Baik Mbak, kita lanjutkan lagi perbincangan kita yang seru ya tadi di segmen 1 ya. Mungkin pertanyaan pertama di segmen ini adalah penyebabnya nih apa sih Mbak kenakalan remaja itu Mbak? Oke, baik. Balik lagi ya, masalah remaja kan berarti kembali ke mereka gitu ya. Kalau kita lihat secara perkembangan tadi, masa remaja ini kan masuk di masa transisi dari anak-anak menuju dewasa gitu ya. Jadi yang pertama biasanya lebih kepada internal dulu gitu. Internal itu di dalam remaja itu tadi. Jadi tugas perkembangannya di masa-masa itu bisa disebut dengan stress and storm gitu ya, di mana mereka penuh dengan gejolak. Artinya ya kalau kita bicara anak-anak ya, anak-anak kan dulu masih difasilitasi oleh orang tua, masih dilindungi, diarahkan gitu ya, masih bergantung dengan orang tua. Kemudian mereka harus siap gitu ya untuk masuk ke usia remaja, di mana mereka udah harus bisa menentukan diri sendiri, harus memilih pilihannya dan harus dengan konsekuensi yang ada gitu ya. Nah, di sisi itu mereka sebenarnya belum siap. Nah, di sisi lain juga mereka sedang mencari jati diri gitu ya. Mereka tuh sebenarnya siapa, apa gitu ya. Kalau mungkin waktu SD gitu, waktu masih anak-anak, mereka masih berada di bawah nama besar orang tuanya mungkin gitu, dari keluarganya. Tapi ketika mereka ada remaja kan mereka mau menampilkan dirinya sendiri dengan kekuatannya, dengan kelebihannya, kelemahannya gitu ya, sehingga mereka sedang mencari mau kemana sih sebenarnya mereka ini. Lalu kemudian ada juga secara internal itu kontrol diri gitu ya. Nah, kalau kontrol diri ini kan berkaitan dengan bagaimana sih mereka bisa menahan, bisa mengekspresikan apa sih yang menjadi keinginan mereka. Nah, yang menjadi penyebab terjadinya penyimpangan di usia remaja itu kan ketika kita mau mencapai sesuatu tujuan dengan cara yang tepat. Nah, kadang-kadang itu tidak ada kesenjangan di sana. Kita mau mencapai tujuan nih, tapi caranya nggak sesuai gitu ya, caranya salah gitu. Nah, itu kadang-kadang juga terjadi ketika mereka mau melakukan sesuatu. Misalnya kita mau menjadi kaya nih gitu ya, tapi kemudian caranya yang dilakukan mungkin tidak tepat gitu. Itu secara internal gitu ya. Kemudian ada juga secara eksternal. Eksternal tentu di luar dari dirinya. Dan yang paling utama, biasanya yang paling penting berpengaruh terhadap kondisi anak adalah orang tua, keluarga gitu ya. Bagaimana sih pola asuh di dalam rumah? Apakah pola asuhnya yang sangat otoriter gitu ya? Orang tua punya kendali penuh terhadap anak, nggak boleh ini, nggak boleh itu, harus ini, harus itu. Sedangkan kan mereka di usia itu mereka sedang mengembangkan diri gitu kan. Sedang mengembangkan ketika mereka bisa sukses atau berhasil melakukan sesuatu, biasanya mereka kan penuh dengan percaya diri. Tapi di saat yang sama mereka dikendalikan, dikontrol gitu, dilarang, atau kemudian orang tua punya kendali penuh terhadap aktivitas mereka. Karena orang tua mungkin mikirnya gini, kamu masih anak-anak gitu ya, udahlah percaya saja sama orang tua gitu ya. Kami melakukan yang terbaik buat kamu gitu. Karena orang tua mungkin memandang bahwa apa yang mereka lakukan itu baik buat anak-anaknya, dan pasti baik gitu ya, hanya saja mungkin cara menjelaskannya yang mungkin belum sesuai. Kemudian keharmonisan di dalam rumah tangga itu juga berpengaruh terhadap aktivitas tadi kenakalan remaja. Semakin harmonis, semakin kecil gitu ya penyimpangan atau kenakalan yang dilakukan anak-anak. Nah, keharmonisannya kan bisa dilihat dari keberfungsian anggota keluarga gitu ya, bagaimana pola komunikasi keluarga, orang tua, kemudian dengan anak, bagaimana mungkin mereka ada waktu-waktu khusus gitu ya, mungkin juga ada humor di dalam keluarga gitu. Karena ketika misalnya keluarga itu tidak harmonis, banyak pertengkaran mungkin gitu ya, mungkin mereka melihat orang tua sering berantem gitu ya di rumah, akhirnya mereka punya pola belajar yang salah gitu, atau pola asuh yang salah. Misalnya ketika di rumah misalnya kekerasan menjadi komunikasi antar keluarga gitu ya, akhirnya mereka belajar dengan cara yang salah. Oh, berarti kalau kita mendapatkan sesuatu harus dengan kekerasan.
berarti harus marah-marah dulu, berarti harus saling pukul-pukul dulu gitu ya, baru kemudian mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan gitu. Nah, kemudian juga norma-norma atau nilai-nilai di dalam keluarga itu sendiri. Apakah kita punya nih aturan di dalam rumah, misalnya ada jam malam gitu ya. Kemudian kalau mau pergi gitu harus izin dengan siapa dulu gitu. Atau kemudian ada aturan-aturan misalnya di rumah itu misalnya ada tempat khusus nih, uang khusus nih gitu ya. Semua anggota keluarga bisa mengambil atau bisa menggunakan tapi seperlunya, dan itu ada komunikasi gitu kan. Karena kadang-kadang anak-anak karena misalnya kurang ya uang jajannya gitu ya, mereka mau minta nggak boleh. Akhirnya apa, mungkin mereka ngambil secara diam-diam gitu ya di tasnya orang tuanya mungkin gitu ya, atau di tempat-tempat yang lain. Nah, itu juga berpengaruh juga terhadap faktor eksternal. Nah, kadang-kadang di faktor eksternal ini orang tua kan pasti punya tujuan yang baik ya Mbak ya, untuk memenuhi kebutuhan anak. Nah, ada kebutuhan material, ada non material, ada kebutuhan fisik dan non fisik. Dan kalau udah kebutuhan fisik dan materi, orang tua udah tahu gitu ya. Bahkan mereka mungkin bisa kemudian menggunakan waktunya, menghabiskan waktunya untuk memenuhi kebutuhan itu. Tapi ada juga kebutuhan yang pokok yang harus mereka berikan juga, sebenarnya adalah kebutuhan imaterialnya atau kemudian psikisnya gitu ya, kasih sayang, kemudian perhatian gitu. Nah, itu juga menjadi faktor juga. Lalu yang terakhir adalah pengabaian atau penolakan. Yang kadang anak ini ditolak nih secara lingkungan gitu ya. Ide-ide mereka mungkin, perilaku mereka, sikap mereka gitu ya, yang kemudian membuat mereka mencari lingkungan mana yang bisa menerima mereka, sehingga ketika mereka menemukan lingkungan yang tidak menghakimi, yang tidak menjudge gitu ya mereka akan terjun di sana, walaupun mungkin lingkungan itu secara normal mungkin tidak baik gitu ya. Gitu. Misalnya kayak kalau kita lihat di jalan gitu ya, ada anak-anak pang misalnya gitu ya, banyak dari anak-anak pang itu yang sebenarnya mereka punya keluarga lengkap gitu. Atau kemudian anak-anak tadi yang tawuran gitu ya, mungkin mereka juga di rumah ada orang tuanya, tapi tadi mungkin ada pengabaian, kemudian ada penolakan, ada perhatian yang kurang dari keluarga gitu ya, menyebabkan mereka bisa melakukan hal tersebut begitu. Oke, berarti sering ditemui juga orang tua itu menganggap yang sudah dilakukan itu yang terbaik itu kepada anak ya. Tetapi anak tetap nakal, itu mungkin salah satunya juga dari alasan yang Mbak Vera sebutkan tadi ya, mungkin pengabaian dan sebagainya gitu ya Mbak ya. Ya, benar sekali. Jadi kadang-kadang kan ya tadi Mbak ya, balik lagi orang tua merasa bahwa sudah memberikan yang terbaik gitu ya, sudah diberi, apalagi mungkin mereka banting tulang gitu ya, mungkin sampai nggak pulang ke rumah gitu ya berhari-hari atau mungkin bahkan berbulan-bulan ya demi untuk memenuhi kebutuhan keluarga termasuk anak gitu ya. Padahal juga ada nih waktu yang bisa diberikan gitu ya untuk memberikan perhatian, dan sebenarnya perhatian ini juga nggak harus misalnya diliatin gitu ya, makan ditemenin gitu ya, disuapin atau mungkin tidur ditemenin juga, tetapi kan bentuk komunikasinya, ekspresinya gitu ya. Kadang-kadang kita quality time-nya dengan anak mungkin terbatas gitu ya. Ketika waktunya terbatas, pola komunikasinya nggak efektif, itu juga berpengaruh kan gitu ya. Misalnya pola komunikasinya cuma searah. Jadi ada perintah aja, merintah kamu gini, dikasih nasihat gitu ya. Padahal mungkin anak sebenarnya butuh untuk bersama saja gitu ya, bercanda gurau gitu ya, ngobrol-ngobrol mungkin sambil nonton TV atau mungkin nonton pertandingan dan lain-lain gitu, atau mungkin sekedar keluar gitu ya, makan bareng gitu-gitu. Sebenarnya mungkin mereka butuh itu, atau butuh untuk didengarkan ketika misalnya mereka di sekolah ada kesulitan, ada permasalahan gitu ya, ada cerita-cerita yang seru, mungkin sebenarnya mereka hanya butuh didengarkan, atau terkadang ketika mereka butuh diberi nasihat gitu ya, atau diberikan tanggapan ya diberikan seperlunya. Tapi kadang-kadang kan orang tua benar-benar ambil alih gitu ya, udah nanti biar bapak aja yang menyelesaikan, kamu udah yang penting kamu belajar gitu. Seperti itu sih kadang-kadang yang terjadi, membuat anak merasa sesuai nggak ya gitu. Akhirnya mereka mungkin berpikir ulang untuk menceritakan kembali gitu ya permasalahan mereka di sekolah dengan orang tua. Malah kalau misalnya adanya pengabaian, orang tua malah tidak tahu memang sifat asli anaknya seperti apa ya Mbak Vera ya. Malah kadang itu orang tua juga tidak tahu ciri-ciri nih atau gejala dari kenakalan remaja itu sendiri
sekali yang mungkin anaknya mengalami atau melakukan gitu ya di luar rumah gitu. Tapi sebelumnya memang ciri-ciri atau gejala kenakalan remaja itu apa aja sih Mbak Vera? Baik, kalau kita bicara ciri-ciri sebenarnya kalau dilihat secara fisik mungkin nggak terlalu kelihatan gitu ya. Mereka sama seperti anak-anak yang lain gitu ya, tetap bisa beraktivitas gitu ya. Tetapi biasanya bisa juga dilihat dari faktor dari sosialnya gitu ya. Mungkin mereka butuh waktu untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan atau tuntutan baru gitu. Misalnya ketika mereka mendapatkan situasi yang berubah, bagaimana responnya, bagaimana reaksinya gitu. Kemudian juga biasanya ada agresivitas ya Mbak. Agresivitas itu ada keinginan untuk menyampaikan atau mengekspresikan sesuatu dengan cara yang negatif gitu ya. Itu bisa secara pasif, bisa secara aktif. Kalau pasif tuh mungkin dia dipendam gitu ya, tidak langsung diluapkan, tapi mungkin dia melakukan sesuatu yang merugikan diri sendiri gitu ya, atau mungkin bentuknya adalah tidak langsung. Misalnya mereka mungkin jadinya bikin status hate status atau mungkin komen atau mungkin dia melakukan satu kejahilan gitu ya yang tidak dilakukan secara langsung ketika permasalahan itu ada. Ada yang secara aktif tuh mau gitu ya, misalnya kalau dia ada yang jahil terhadap dia, mungkin dia langsung bisa nantang gitu ya untuk ngajak berkelahi atau mungkin tawuran tadi gitu ya. Jadi secara aktif gitu. Yang biasanya kecenderungannya ke situ. Yang kedua kontrol diri tadi gitu ya. Dia nggak bisa menahan atau mengendalikan dirinya ketika misalnya berada dalam situasi yang tidak menyenangkan gitu. Apa yang harus dilakukan gitu. Seperti itu sih. Jadi lebih kepada emosi, sosial emosi gitu. Dan biasanya penyelesaiannya dengan cara yang salah gitu. Bisa dia melampiaskan kepada orang-orang di sekitarnya atau kemudian kepada dirinya sendiri. Bentuk yang tadi merugikan. Jadi lebih ke agresi, banyak kan agresi ya Mbak Vera ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi nanti ya Mbak Vera setelah jeda ya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Psikologi Populer. TVRI Sumatera Selatan merupakan lembaga penyiaran publik yang menyajikan program acara berupa informasi, pendidikan, dan hiburan. Memiliki coverage area yang sangat luas, TVRI Sumatera Selatan dapat Anda saksikan melalui aplikasi TVRI Klik, aplikasi Intek, satelit Telkom 4 dan satelit Merah Putih, serta live streaming YouTube TVRI Sumsel. TVRI Sumatera Selatan mengajak Anda untuk berkolaborasi melalui kerjasama siaran dan kerjasama non-siaran. Kerjasama siaran meliputi advertorial, iklan komersil, iklan layanan masyarakat, full telop, serta running text. Siaran program berupa talk show, feature, budaya, dan hiburan musik. Kerjasama non-siaran meliputi MUX untuk siaran digital. Bagi Anda yang ingin bekerja sama, silakan hubungi bagian pengembangan usaha dan promo TVRI Sumatera Selatan. Banyak sekali teknologi berbasis kecerdasan buatan yang bisa kita manfaatkan. Menyajikan isu-isu aktual, sosialisasi kebijakan yang menyangkut kepentingan publik. Artinya memberikan ruang kepada peserta didik untuk berkembang sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan passion mereka, bakat dan minat mereka. Semuanya bisa Anda simak dalam dialog suara Sriwijaya. Setiap orang mempunyai kesempatan ya untuk berpartisipasi dalam politik atau menjadi pengurus politik. Dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, maupun birokrasi. Pencegahan dilakukan dengan cara mendeteksi potensi-potensi korupsi, dan kemudian dari deteksi itu, maka akan terlihat hal-hal apa yang perlu dilakukan perbaikan.
Suara Sriwijaya setiap hari Selasa, Rabu pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Psikologi Populer dan masih dengan tema kita hari ini yaitu kenakalan remaja dengan narasumber Mbak Vera Bekti Rahayu, MPhil Psikolog selaku psikolog dan juga anggota HIMSI wilayah Sumatera Selatan. Dan kami juga masih terus mengingatkan untuk Sipofriends dimanapun berada, mungkin masih sedang di rumah atau mungkin masih di kantor ini ya, yang ingin bertanya seputar tema kita hari ini bisa langsung saja telepon ke 0711311454. Oke, kita lanjutkan lagi ya Mbak Vera ya. Tadi kan mungkin sudah di segmen sebelumnya itu mungkin alasan ya atau penyebab kenakalan remaja ya. Kalau untuk pencegahannya Mbak, pencegahan mungkin dari sisi orang tua atau juga sekolah juga perlu ya Mbak ya dilakukan pencegahan itu apa nih cara-caranya Mbak? Ya baik, kalau pencegahan itu kan berarti sebelum terjadinya gitu ya, dan itu memang harusnya dilakukan gitu ya. Kenapa kalau kita bicara penanganan gitu ya, kalau penanganan ini kan perlu waktu, tenaga gitu ya, dan ahli gitu ya, yang tentunya kita sendiri mikirnya psikolog belum banyak gitu ya, ahli-ahli yang lain juga belum banyak gitu ya, sehingga kalau kita harus menangani satu demi satu gitu ya butuh waktu yang lama. Satu anak saja mungkin bisa beberapa waktu gitu ya, dan itu tentu tenaganya, kemudian waktu, lalu juga biaya begitu ya. Terus juga kalau misalnya kita melakukan penanganan yang lebih mendalam lagi, tentu juga melibatkan banyak pihak. Nah, maka yang paling efektif memang biasanya dilakukan dengan pencegahan. Nah, kalau kita bicara pencegahan, tentu kita perlu mengenali dulu nih permasalahannya di mana gitu ya. Banyak juga kan kasus-kasus kenakalan remaja ini karena mungkin mereka sedang ingin mencari tahu ya, karena anak-anak remaja kan identik dengan itu, pengen coba-coba gitu ya, rasa ingin tahunya tinggi gitu, tapi mereka belum berpikir mau kemana, mau apa gitu ya. Sehingga yang perlu dilakukan adalah menyiapkan mereka dulu nih, remaja-remaja ini. Pertama adalah mengenali diri dulu, gimana nih gitu ya, sebenarnya mereka tuh seperti apa, karakternya bagaimana, kemudian sudahkah mereka memahami apa sih menjadi kebutuhan mereka. Nah, kemudian di situ kita bisa mungkin memberikan pemahaman atau mungkin memberikan pelatihan gitu ya terkait dengan bagaimana kontrol diri, bagaimana mengelola emosi, bagaimana kemudian kita memilih lingkungan yang baik gitu ya. Karena tentu saja lingkungan itu berpengaruh kan terhadap kita, apalagi anak-anak tadi mudah dipengaruhi, mudah ikut-ikutan gitu ya. Mana sih lingkungan yang sesuai dengan kita? Kalau ada sesuatu yang mungkin ada yang belum selesai gitu ya, ada ketegangan gitu, ada konflik di dalam hati, dalam diri, bagaimana mereka bisa menemukan itu dan mereka harus bagaimana? Itu tentu pencegahannya adalah dilakukan pada anak-anak. Ini mungkin kita juga bisa melibatkan banyak pihak ya ketika penanganan terhadap anak-anak atau pencegahan terhadap anak-anak, mungkin bisa sosialisasi di sekolah atau mungkin lewat lembaga-lembaga yang ada di rumah gitu ya. Kalau dulu kan mungkin kita ada ikatan remaja masjid misalnya gitu ya, mungkin kalau yang non muslim ada sekolah minggu dan lain-lain gitu ya, yang mereka bisa di komunitas itu bisa saling memberikan lingkungan yang positif gitu ya. Mungkin kalau ada Karang Taruna gitu-gitu ya, itu kan juga menjadi salah satu fasilitas untuk mereka bisa mengeksplorasi positif gitu ya, hal-hal yang positif. Nah, kemudian kalau tadi orang tua gitu ya Mbak, memang orang tua punya peran yang sangat penting terhadap anak gitu ya, termasuk di kasus ini adalah kenakalan remaja. Bagaimana sih pola komunikasi orang tua dengan anak? Apakah selama ini mungkin Bapak Ibu lebih sering memerintah gitu ya, sering menasehati gitu ya, tanpa kemudian mendengarkan dulu kebutuhan mereka itu apa gitu. Harmonisasi di dalam rumah itu bagaimana, peran bapak dan peran ibu di dalam mengasuh gitu ya, dalam proses di rumah itu bagaimana, apakah sudah sesuai gitu ya. Kadang-kadang peran pengasuhan itu diserahkan oleh ibu gitu ya,
Sedangkan ibu ini kan lebih cenderung ke ya perasaan gitu ya, mengayomi gitu kan, sedangkan sebenarnya bapak juga diperlukan kan untuk melatih keberanian, kemudian tanggung jawab gitu ya. Bagaimana mengambil keputusan yang tegas itu kan lebih banyak di bapak-bapak gitu ya, di laki-laki, tentang kepemimpinan seperti itu, sehingga itu juga perlu untuk dilakukan bersama-sama di dalam rumah. Lalu bagaimana pola komunikasi antar keluarga tadi gitu ya, ketika terjadi konflik bagaimana sih penyelesaiannya gitu ya. Kadang-kadang kan anak ini belajar cara yang salah ya, karena tadi misalnya di rumah sering marah-marah gitu ya, akhirnya mereka belajar itu yang kemudian mereka rasakan, yang ditangkap adalah emosinya tanpa kemudian menyelesaikan permasalahannya gitu. Dan tentu lingkungan yang lebih luas juga berpengaruh, terutama mungkin di sekolah. Nah, kadang-kadang kan anak ini ikut geng atau kenakalan remaja, selain karena permasalahan rumah, biasanya ada faktor pemicunya gitu ya, di sekolah gitu. Mereka ketemu sama teman-teman yang sama nih gitu, yang punya kebutuhan yang sama, pengen melampiaskan di tempat yang sama, akhirnya mereka berkumpul gitu ya, membuatlah mereka satu organisasi gitu ya. Jangan disangka bahwa anak-anak geng itu mereka kemudian bisa menerima 100% ya, mereka juga ada tingkatannya, ada organisasinya gitu ya, yang kadang-kadang lebih ekstrim. Misalnya kita bisa lihat misalnya ada perpeloncoan gitu ya, ada senioritas di sana gitu ya, yang tentu itu juga membentuk organisasi yang kurang sehat buat anak-anak. Mereka dapatlah di sana. Nah, tentu ini menjadi pembelajaran juga buat sekolah gitu ya, apalagi mungkin ada sekolah-sekolah itu kan yang misalnya ada geng-geng gitu ya, dan biasanya geng-geng ini sudah turun-temurun nih, ya kan, dari tahun sebelumnya, dari angkatan sebelumnya, dan mereka punya identitas tadi, sehingga mereka bangga dengan itu. Nah, itu bagaimana sih sekolah dalam menyikapi itu gitu ya? Apakah kemudian ketika memang sekolah tersebut punya resiko tinggi terhadap siswa-siswanya untuk mengarah kepada perilaku-perilaku kenakalan remaja, apakah ada tindakan dari sekolah, ada pembanding istilahnya, kalau ada aktivitas yang seperti ini, ada nggak aktivitas yang positif yang bisa mereka juga bisa mengarahkan mereka kepada lingkungan yang positif gitu. Kalau secara kurikulum mungkin sudah ada ya pendidikan karakter dan lain-lain. Nah, itu bagaimana aplikasinya di dalam sekolah gitu ya, aturan-aturnya bagaimana. Jadi kalau aturan itu kan kadang ada yang mengatakan aturan itu dibuat untuk dilanggar gitu ya. Nah, bagaimana sih sebenarnya aplikasinya gitu ya? Apakah kemudian kalau melanggar langsung dihukum atau bagaimana gitu? Nah, itu tentu disesuaikan juga dengan tugas perkembangan anak-anak. Nah, yang lebih lagi adalah anak-anak ini kadang punya potensi ya, Mbak, punya potensi yang kita nggak bisa, mungkin kelihatannya waktu kecil biasa aja gitu ya. Kayaknya dia dulu anak baik dan lain-lain, tapi sebenarnya bisa aja dia punya potensi untuk menjadi mengarah kepada kenakalan remaja itu. Nah, itu yang perlu dilihat juga nih di sekolah, bagaimana cara dia berkomunikasi dengan teman-temannya, bagaimana dia bersosialisasi dalam menyelesaikan masalah gitu ya. Nah, itu juga bisa diketahui dan kemudian nanti akan ada pencegahannya gitu. Oke. Dan sekolah juga maksudnya harus aware itu, Mbak ya, terkait pengawasan. Mungkin kadang itu siswanya mungkin terjadi bullyingnya di luar sekolah, tapi masih di dekat sekolah gitu biasanya kan ya, Mbak ya, tapi tetap dikatakan bahwa itu di luar tanggung jawab karena di luar sekolah gitu. Itu menurut Mbak Vera gimana nih pengawasan dari sekolah? Ya, jadi kalau pengawasan ini kan ya benar ya, kalau sekolah ya mungkin mereka punya alasan karena ya itu tadi di luar jam sekolah gitu ya, mungkin bukan tanggung jawab lagi gitu ya. Nah, sebenarnya pengawasan itu kan tidak hanya secara fisik ya, Mbak, maksudnya kalau jamnya segini, tapi bagaimana sih secara mental mereka juga diberikan pemahaman gitu ya, untuk tidak melakukan kekerasan misalnya ya tadi mungkin di lingkungan sekolah atau di lingkungan yang lain. Kemudian juga peran masyarakat lebih luas juga harus berperan juga gitu ya. Mungkin tadi misalnya di sekolah karena jam operasionalnya sudah tidak sesuai gitu ya. Ya berarti kan masyarakat yang di sekitar gimana lebih aware juga, solidaritasnya, mungkin kontrol sosialnya gitu ya. Kemudian untuk bisa mengarahkan supaya anak-anak ini ya tidak terjadi hal-hal yang seperti itu yang mengarah pada kenakalan gitu. Biasanya juga dilakukan di warung-warung sekitar sekolah ya, Mbak ya. Jadi mungkin sekolah juga mungkin bisa bekerja sama dengan ya lingkungan sekitar tadi ya, Mbak ya, untuk mengawasi siswa-siswanya ya gitu ya. Benar ya, benar sekali. Oke, terkait orang tua tadi, Mbak, berarti
benar ya, berarti ayah dan ibu itu harus dua-duanya berperan gitu ya, nggak boleh satu aja. Tapi memang secara perkembangan juga sekarang sudah banyak yang aware sebenarnya Mbak ya, ayah juga berperan untuk pola asuh anak gitu ya. Tapi memang dua-duanya memang harus ya Mbak ya. Iya, memang nggak bisa cuma dari satu pihak saja gitu ya. Yang satu pihak mungkin sibuk mencari nafkah gitu ya, kemudian diserahkan di salah satunya gitu ya. Nah itu kan karena ya tadi mereka kan belajar dari dua orang tuanya gitu ya, akan menjadi membentuk pribadi yang jauh lebih optimal begitu. Oke, baik Mbak Vera, kita akan lanjutkan lagi ya Mbak setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Psikologi Populer. Kami menyadari perjuangan kami tak lagi mengangkat senjata. Daratnya turun, gitu ya. Melainkan tentang bagaimana meneruskan cita-cita bangsa, menciptakan generasi cerdas yang bermartabat. Kami yakin semua bisa dicapai. Berinovasi menjadi solusi, karena masa depan bangsa ini diciptakan oleh apa yang dikerjakan hari ini, bukan esok hari. Kami sadar tak perlu menjadi yang hebat untuk membangun negeri ini, melainkan fokus mengembangkan kreativitas akan lebih berarti bagi yang menikmati. Terkadang, realita tidak semudah yang dibayangkan. Kami tak pernah menyerah pada apa yang dihadapi. Setelah ini, apakah ada pengolahan lebih lanjut lagi dari Bukan sebatas informasi, tapi tentang bagaimana mengabarkan kebenaran hari ini untuk perubahan di masa depan. Sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, namun juga tanggung jawab kita semua. Demikian kondisi terkini kami laporkan. Siapapun dan dari manapun kami tetap pemuda Indonesia. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elepas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, hidup berdampingan dengan gajah, cegah kepunahan.
Anda masih bersama kami dalam Psikologi Populer dengan tema kita Kenakalan Remaja dan bersama narasumber Mbak Vera Bekti Rahayu, MPhisi Psikolog selaku psikolog dan juga anggota Himpunan Psikologi Indonesia atau HIMSI Sumsel. Oke Mbak, kalau sudah terjadi nih kenakalan remajanya, tadi kan mungkin ya pencegahan sebelum terjadi ya, tapi kalau sudah terjadi apa nih yang harus dilakukan? Mungkin dilakukan orang tua atau sekolah atau lingkungan sekitar, seperti apa Mbak? Oke, baik. Kalau sudah terjadi ini berarti penanganannya jauh lebih kompleks ya, tentu melibatkan banyak pihak juga gitu ya, apalagi kalau tadi sudah kenakalan yang khusus gitu ya, tadi misalnya ada pembunuhan, pemerkosaan gitu ya. Nah biasanya ini kan sudah masuk ke ranah hukum. Kalau kita udah masuk ke ranah hukum, sebenarnya ada beberapa tingkatan juga dalam proses penanganannya gitu ya, karena tadi masih remaja, masih anak-anak gitu ya, masih dianggap anak-anak itu negara itu juga memikirkan itu gitu ya, sebegitu pentingnya remaja karena sebagai penerus bangsa gitu ya, sehingga bagaimana sih menangani kasus-kasus ini. Mungkin banyak juga ya yang mengatakan ini ada kasus pemerkosaan, pembunuhan, tapi kok hukumannya misalnya hanya dikembalikan kepada orang tua, misalnya rehabilitasi saja gitu ya, karena pasti punya pertimbangan-pertimbangan gitu ya. Nah biasanya kalau dalam penanganan ketika itu masih dalam kategori ringan gitu ya, biasanya kan akan dikembalikan kepada orang tua dalam proses pengawasannya gitu ya, dalam proses penanganannya orang tua atau sekolah di mana kejadian itu muncul gitu ya, perilaku itu muncul. Misalnya kenakalannya ada di sekolah ya biasanya akan melibatkan sekolah dan orang tua, kerjasama antara sekolah dan orang tua. Lalu kemudian kalau di dalam masyarakat ya biasanya balik-baliknya ke orang tua atau kemudian secara hukum gitu ya yang berlaku. Nah, kalau sudah mengarah kepada kenakalan yang lebih serius gitu ya, sudah sampai pelanggaran, tentu biasanya melibatkan tadi gitu ya secara hukum. Nah kalau hukum ini biasanya ada diversi gitu ya Mbak, ada diversi ini biasanya ada keringanan-keringanan hukuman tadi gitu ya, dengan mempertimbangkan banyak hal gitu ya. Ataupun kalau misalnya terpaksa harus diberikan hukuman gitu ya secara di dalam pengadilan gitu ya, ada namanya rehabilitasi buat anak juga gitu. Kita bukan membahasakannya penjara gitu ya, tapi lebih ke rehabilitasi anak. Di situ pun mereka tetap mendapatkan hak-haknya gitu ya, termasuk di dalamnya hak pendidikan. Kalau misalkan mereka masih sekolah gitu ya, itu ada guru yang datang ke situ untuk memberikan pendidikan gitu ya. Sakingnya bahwa mereka tuh penting gitu ya untuk tetap diberikan pemenuhan hak-haknya gitu. Nah, yang kadang-kadang menjadi permasalahan adalah ketika mereka sudah berada di rehabilitasi tadi gitu ya, mendapatkan banyak ilmu di sana. Ketika keluar, nah, kadang-kadang yang belum siap itu ketika mereka keluar nih gitu ya, kembali ke masyarakat, kembali ke rumah gitu ya. Bagaimana orang tua atau lingkungan itu bisa menerima mereka, menyiapkan untuk mereka tetap bisa diterima di masyarakat gitu ya. Kadang-kadang kan sudah ada stereotip nih Mbak ya, sudah ada wah ini anak nakal nih gitu ya, wah dia sudah pernah masuk atau sudah pernah sekolah nih gitu ya di tempat yang lain gitu ya. Sehingga kemudian bagaimana ketika mereka ada di masyarakat gitu ya. Nah itu tentu harus menjadi tanggung jawab bersama, terutama mungkin orang tua gitu ya, bahwa bisa meyakinkan kepada anak-anak, bisa memberikan pemahaman kepada mereka bahwa ada satu konsekuensi nih gitu ya dari perilaku atau perbuatan yang kita lakukan. Ketika perbuatan tadi melanggar hukum atau kemudian mengarah kepada kejahatan, ya ada konsekuensinya. Tadi mungkin dihukum gitu ya secara hukum positif gitu. Dan mereka harus siap dengan itu. Tapi kan kemudian kehidupan ini harus terus berjalan gitu ya. Mereka masih punya tujuan, masih punya rencana, dan itu yang kemudian kita bangkitkan lagi semangatnya, kemudian percaya dirinya gitu ya, harga dirinya gitu ya, untuk kemudian diarahkan menjadi lebih baik gitu. Itu yang perlu dilakukan supaya ya tadi mereka bisa siap untuk menghadapi permasalahan-permasalahan lagi gitu ya, kehidupan selanjutnya, supaya juga mereka nggak terlibat lagi di dalam kejadian tersebut gitu ya, kenakalan-kenakalan tersebut gitu. Ya, berarti kita selaku mungkin orang terdekat atau masyarakat di sekitar ya Mbak ya, itu harus memang mendukung juga ya, karena stereotip itu akan
akan dialami selamanya kalau misalnya kita sebagai masyarakat itu terus-menerus stereotip itu terhadap remaja ya Mbak ya. Jadi kita sebagai masyarakat harus mendukung hal-hal positif yang dilakukan remaja sepulangnya dari sekolah ya Mbak ya. Benar. Oke, kalau ini Mbak, sekarang kan digital kan semakin marak ya. Kalau untuk pembelajaran untuk kita bijak atau remaja itu bijak digital itu seperti apa? Adakah penanganannya atau adakah pembelajarannya sendiri, gimana Mbak? Baik, nah ini juga perlu ada literasi ya, literasi digital yang mungkin bisa diberikan kepada anak-anak. Kadang-kadang kan anak-anak, apalagi sekarang ya di kita gitu ya, semua bisa diakses nih gitu ya kan, banyak aplikasi ini itu, dan bahkan kadang-kadang remaja ini lebih update daripada kita gitu ya, generasi milenial misalnya, atau apalagi orang tua yang mungkin HP itu sekedar untuk komunikasi saja, atau kadang-kadang mungkin sebagai hiburan ketika mereka lelah gitu. Tapi kemudian mereka tanpa sadar bahwa anak-anak mereka jauh lebih pesat dalam menggunakan teknologi, dan itu juga tantangan sendiri gitu ya Mbak, karena di teknologi itu kalau kita nggak pintar-pintar memilah dan memilih ya semuanya terjadi gitu ya. Beberapa waktu yang lalu ada kasus yang terjadinya duel gitu ya, remaja gitu ya, mereka mau mengadu kekuatan gitu ya, karena mereka melihat ada live. Jadi live, melihat ada yang live melakukan kekerasan gitu ya, lalu kemudian mereka punya keinginan, aku pengen nyoba nih gitu ya, itu rasanya gimana gitu ya, walaupun kalau kita telusuri lagi ya ada faktor-faktor yang lain gitu ya, tetapi itu kan jadi pemicu ya mereka untuk melakukan satu aktivitas yang kebetulan aktivitas ini adalah negatif gitu. Nah, sehingga ini kan perlu kita tangani bersama gitu ya, melek literasi tentang digital ini juga harus ditanamkan bahwa apa yang kita upload nih misalnya di sosial media ataupun di media gitu ya, media digital terutama, itu kan nggak bisa hilang. Betul. Akan menjadi jejak digital gitu ya, yang nanti juga akan bisa dievaluasi terhadap diri kita. Nah, tentu yang harus ditanamkan adalah tadi melek digital ini, literasinya bagaimana, penggunaannya seperti apa. Apakah kemudian mereka harus dibatasi misalnya gitu ya. Nah, itu adalah pemahamannya dulu gitu ya. Kalau kita misalnya HP-nya disita gitu ya, semuanya uninstall gitu ya, nanti kan mereka juga bisa install lagi gitu ya. Tapi kalau dari dirinya dulu, anak-anaknya dulu yang kita berikan pemahaman, diberikan mungkin mereka juga bisa diberikan aktivitas-aktivitas yang lebih positif, penggunaan media misalnya mereka suka ekspresif gitu ya, mungkin mereka bisa bikin konten gitu ya, yang lebih positif gitu ya. Kalau tadi misalnya agresivitasnya lagi tinggi-tingginya gitu ya, energi mereka lagi tinggi-tingginya, apa yang harus mereka lakukan? Mungkin kita bisa mengarahkan mereka untuk terlibat dalam aktivitas sosial, mungkin jadi relawan gitu ya, yang bisa mereka dokumentasikan dalam bentuk digital, itu kan juga bisa gitu ya. Jadi bagaimana mengalihkan perilaku-perilaku yang positif, negatif tadi bisa menjadi positif, dan itu tentu harus dibantu oleh banyak pihak. Gitu. Oke Mbak Vera, terima kasih atas perbincangan kita hari ini Mbak Vera. Semoga ya tentunya pasti akan bermanfaat ya untuk para orang tua dan juga untuk remaja di luar sana. Terima kasih Mbak Vera. Sama-sama, terima kasih. Oke, sebagai penutup Sipo Friends, kenakalan remaja bukan akhir dari kisah seseorang, tapi juga bagian dari perjalanan pendewasaan dari seorang remaja. Sebagai orang terdekat ataupun masyarakat, tanggung jawab kita untuk bangun dukungan yang positif ya, bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman dan penuh harapan. Saya Rifda Aldovaira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.